Makanya aku sedih banget gini. Sedihnya itu gini sih, banyak banget di luar sana yang mereka sebelum menikah itu cantik banget. Maaf ini bukan bermaksud menyinggung ya. Jadi sebelum menikah mereka tuh cantik banget, perawatan gitu. Tapi setelah mereka menikah itu jadi kucel, jadi dekil, jadi kayak nggak ngurus diri. Itu sebenarnya itu aku cukup kasihan sih sama mereka-mereka di luar sana yang seperti itu. Jadi kalau bisa, walaupun kalian sudah menikah, walaupun kalian kepentok sama kebutuhan sehari-hari, kalian harus tetap bisa menghargai diri kalian dengan cara memberi apresiasi untuk diri kalian sendiri gitu, merawat diri kalian. Nah, terus banyak nih yang tanya, kamu cara nabungnya gimana sih, Dis? Kok kamu tetap bisa perawatan, bisa beli kebutuhan kamu pribadi, sedangkan setelah menikah kebutuhan kamu makin banyak gitu. Nah, aku akan kasih tips dan caranya. Nah, buat kalian yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya. Hai guys, balik lagi nih sama aku Gadis di channel Keluarga GI Official. Nah, kali ini pemandangan kita beda ya guys ya, tetap ada di outdoor. Oke, buat kalian nih pasti udah penasaran banget sama judul di bawah ini kan. Kenapa sih aku ambil tema ini? Karena gini, banyak banget yang cerita sama aku nih, Dis, gimana sih kamu tuh cara nyimpan uang kamu setelah kamu menikah gitu. Karena banyak banget teman-teman aku tuh pada curhat, setelah menikah itu kebutuhannya, uangnya itu hanya diperuntukkan untuk anak aja ataupun kebutuhan rumah tangga. Sebenarnya ini cara ini tuh aku terapin dari dulu aku kuliah. Dari dulu aku kuliah aku udah nerapin cara ini. Terus juga cara ini juga aku terapin juga buat ngumpulin dana pada saat aku mau menikah nih. Jadi pada saat aku kerja itu aku caranya ngumpulinnya caranya seperti ini, dan alhamdulillah aku bisa terkumpul dana untuk aku menikah. Jadi gini, sebelum aku kasih tahu caranya nabung buat keperluan kalian untuk tambahan dana kalian pada saat kalian sudah menikah ya, pada saat kalian berumah tangga, itu kalian harus memiliki atau mengubah mindset kalian yang tadinya uang itu, aku setelah nikah tuh uangnya itu hanya cukup buat kebutuhan rumah tangga, hanya cukup untuk anakku aja, kebutuhan anakku. Boro-boro, Dis, aku bisa nabung, orang uang aku aja setiap harinya aja kurang, setiap bulannya aja kurang, setiap bulannya minus. Nah, untuk mindset yang seperti itu kalau bisa kalian itu hilangkan dulu. Itu mindset paling tidak baik lah pokoknya gitu. Jadi kalian tuh harus punya mindset yang mindset orang kaya gitu. Jadi kalian harus punya mindset yang baik, yang negatif dikurangi dulu, dibuang-buang dulu, bahwa atur aja di afirmasi kalian bahwa kalian itu bisa menabung, kalian itu banyak uang kayak gitu. Jadi mindsetnya dirubah dulu gitu. Bukan berarti boros ya. Nah, setelah kalian itu memiliki mindset itu, kalian itu bisa mencatat poin-poinnya nih, poin-poin kebutuhan pokok di rumah tangga kalian. Nah, kayak aku sama Ivan nih gitu kan. Jadi kita itu punya kebutuhan per bulannya yang lumayan menguras dompet. Jadi gini, setelah kalian itu mencatat poin-poin yang mau kalian tabung atau kebutuhan penting setiap bulannya, kayak misal aku punya cicilan kartu kredit, aku punya juga. Karena kan ya waktu awal pertama kali nikah kan kita harus punya mesin cuci, harus punya elektronik yang lain gitu, kayak lemari, gitu-gitulah. Jadi aku emang jujur aja aku punya kartu kredit, dan aku pakai kartu kredit itu untuk membeli barang-barang pokok ya. Terus yang kedua, aku punya cicilan kontrakan. Nah, itu juga salah satunya. Terus yang ketiga, aku punya skincare yang wajib aku beli setiap bulan. Itu nggak boleh ketinggalan, karena rambut aku tuh tipenya tuh tipe yang kering. Jadi aku harus beli serum gitu yang cukup mahal. Itu sebulan aku harus ngeluarin skincare aku sama perawatan rambut itu sekitar 500. Jadi ya itu udah pokoknya udah nggak bisa ditawar deh gitu. Jadi aku tabung tuh. Ini buat cewek-cewek nih, makanya aku sedih banget gini. Sedihnya itu gini sih, banyak banget di luar sana yang mereka sebelum menikah itu cantik banget. Maaf ini bukan bermaksud menyinggung ya. Jadi sebelum menikah mereka tuh cantik banget, perawatan gitu. Tapi setelah mereka menikah itu jadi kucel, jadi dekil, jadi kayak nggak ngurus diri. Itu sebenarnya itu aku cukup kasihan sih sama
mereka-mereka di luar sana yang seperti itu. Jadi kalau bisa, walaupun kalian sudah menikah, walaupun kalian kepentok sama kebutuhan sehari-hari, kalian harus tetap bisa menghargai diri kalian dengan cara memberi apresiasi untuk diri kalian sendiri gitu, merawat diri kalian, tetap pokoknya kalau bisa menjaga penampilan itu menurut aku penting sih gitu. Nah, caranya gimana sih Dis biar bisa tetap eksis, maksudnya tetap bisa merawat diri walaupun sudah menikah, walaupun kebutuhan sudah banyak. Nah, caranya itu yang pertama itu tadi kita catatin dulu nih penting-pentingnya dulu, hal-hal yang mau kalian tabung, hal-hal yang sekiranya menguras per bulannya. Jadi dengan cara ini tuh kalian tuh nggak akan ngerasa kalau berat banget ngeluarin uang segitu gitu. Kadang kan kalau misal bayar kontrakan per bulan gitu ya, kayak misal harus bayar nih per bulannya itu 1 juta misal. Kan kalau misal dari gaji langsung ya per bulannya, misal gaji lo 4 juta terus lo keluarin 1 juta gitu kan kayak berat banget gitu ya sebulan, belum nanti buat makan, belum buat ini. Nah, ini aku akan kasih caranya nih gimana biar kalian itu ketika membayar kebutuhan-kebutuhan atau cicilan-cicilan kalian per bulan itu ngerasa lebih gampang, lebih simple, lebih enak kayak gitu. Nah, caranya nih kita langsung aja, kalian siapin yang namanya amplop atau tempat uang apapun itu. Jadi ada segini. Nah, ini kalian bisa lihat, ini kebutuhan aku setiap bulannya cuy, ada segini, banyak banget kan. Jadi ada cicilan lah, ada pulsa lah, ada gas lah, ada apalagi sabun, sampo, skincare, ada dana darurat juga. Nah, setelah kalian nyiapin amplop, tapi kalau kalian mau punya plastik, kalian punya plastik ataupun tempat uang, terserah deh pokoknya. Aku nggak harus mengharuskan ini pakai amplop ya. Terus yang kedua ada pensil dan penghapus. Jadi aku kasih salah satu contoh. Contohnya adalah skincare aja nih ya, skincare. Nah, skincare ini budget aku per bulannya itu adalah 500.000. Misal nih kalian tulis aja skincare gitu, misal 500.000. Terus kalian itu, ini aku akan melatih kalian untuk disiplin menabung setiap hari. Ini bagus banget buat kalian yang mungkin punya penghasilan itu per hari ya, bukan kayak aku tuh per bulan. Kalau aku per bulan kan, jadi nabungnya itu per bulan. Nah, kalau ini bagus banget nih sebenarnya buat kalian yang punya penghasilan tuh per hari. Kayak mungkin kalian nge-Grab atau mungkin kalian bisnis jualan per hari gitu. Ini cocok banget buat kalian yang sebenarnya kayak gitu. Jadi kalian bisa mungkin dimulai dari hari ini. Misal hari ini tanggal 31 misal. Berarti kalian tanggal 31 dihitung sampai bulan berikutnya. Jadi tanggal 31, misal sekarang 31 Agustus, berarti sampai tanggal 30 September, kayak gitu. Nah, 500.000 itu kalian bagilah selama 30 hari, gitu. Misal nih, kalian itu per bulannya ketemulah katakanlah itu 20.000. Berarti kalian harus nabungnya itu 20.000 sehari. Kalian nulis nih pakai pensil, tulis tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 gitu. Jadi sesuai sama yang kalian tabung itu tanggalnya. Nah, nanti guys, kalau misal udah 1 bulan, kalian hapus lagi mulai dari tanggal 1 lagi gitu guys caranya. Nah, terus nih kalian punya dana, misal dana darurat. Dana darurat itu aku simpel aja sih, aku nggak banyak-banyak kok kalau nabung. Aku cuman 2.000. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kalau jelas ya di kamera, ini ada dana darurat, itu seharinya aku ngeluarin uang 2.000 buat ditabung. Jadi aku udah nabung dari tanggal 26, 27, 28, 29. Ini kalian bisa lihat sendiri. Dan di dalamnya juga ada uang. Nih, kalau kalian nggak percaya. Nah, jadi nanti kalau misal nih dana darurat ini sudah terkumpul 800.000, kan harga emas tuh sekitar 900-800 ya, sekarang lagi turun. Nah, kalian bisa nih ambil uang di sini, terus kalian belikan emas di Antam, logam mulia, ataupun emas perhiasan, terserah kalian deh, pokoknya yang penting dalam bentuk emas. Kalau aku sih emasnya emas Antam ya, bukan endorse ini, tapi memang seperti itu. Nah, nanti nggak kerasa nih kalian udah punya 1 gram emas gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah diambil uangnya, kalian mulai lagi hapus lagi pakai penghapus. Kalian mulai lagi dari tanggal 1 kayak gitu, terus seterusnya gitu. Jadi aku tuh punya cicilan itu di kartu kredit itu per bulannya ada 1 juta. Itu aku bener-bener nggak kerasa banget guys, buat ngeluarin duit sebulan tuh 1 juta bener-bener nggak kerasa banget, ngerasa enteng banget karena aku tuh udah nabung dari perharinya tuh aku udah nabung buat sebulan itu, aku udah nabung 1 juta gitu buat cicilan kartu kredit gitu. Jadinya ngerasa enteng aja gitu. Ya udah kayak ngerasa, dan aku selalu menganggap uang yang udah masuk di dalam amplop ini uang yang tidak boleh diambil dengan alasan apapun.
kecuali untuk dibelikan Mas Antam tadi ya gitu. Kecuali kalau misal kan tadi ini ada beras nih, aku nih ada beras, misal ada beras ini aku pakai nih buat beli berasnya habis ya, itu baru boleh gitu. Tapi kalau misalnya dengan keperluan mendadak kayak misal aku ambil nih, nggak boleh, jadi aku anggap uang ini udah hilang gitu guys. Nah itu tuh tadi caranya aku menabung dan aku menyimpan uang dan aku mengelola uang rumah tanggaku selama ini. Buat kalian yang penasaran nih sama channel aku selanjutnya dan selanjutnya, nah jangan lupa tonton terus channel YouTube GI Official, keluarga GI Official. Dan selanjutnya, channel selanjutnya aku akan ngebahas lebih lanjut, lebih dalam lagi caranya gimana sih dulu aku nabung waktu aku kerja itu buat biaya pernikahanku sendiri nih. Karena kemarin udah ada yang request biar aku itu lebih detail lagi nerangin gimana sih caranya aku nabung itu. Nah, penasaran banget kan sama channel aku selanjutnya? Nah, buat kalian yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Dadah, kita saling membantu ya.